Pemirsa, jagat maya tanah air dihebohkan dengan seorang pengendara mobil mewah yang memberikan uang segepok dengan jumlah 10 juta rupiah kepada seorang anak kecil yang menggalang dana untuk korban Palestina. Tentu saja aksi itu menuai sorotan dari para warganet. Bahkan gadis bertudung hijab itu tampak terkejut jika ia menerima sumbangan dari seorang pengendara mobil dengan uang yang jumlahnya cukup banyak. Maju tasak. Maju tasak. Nah, alhamdulillah hamba Allah nah Sultan Amuntai angkat bang tasa berapa duitnya tasa angkat. Nah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berapa juta Pak nih? 10 juta dari hamba Allah. Nah, nang kada diketahui. Nah, angkat tasa. Nah, angkat. Nah, 10 juta dari hamba Allah. Ya semoga kita doain aja orang-orang yang baik seperti itu rezekinya dilancarin. Terus mungkin juga buat kita jadi termotivasi untuk juga berlomba-lomba membantu keluarga kita di Palestina. Dan semoga keluarga kita di Palestina segera selesai bencananya, tidak ada korban jiwa lagi, dan segera damai. Tentu saja aksi ini menuai komentar positif dari warganet yang memuji aksi solidaritas yang diberikan oleh pengendara mobil tersebut untuk korban Palestina. Tentu saja semangat gotong royong ini memotivasi siapa saja yang melihatnya. Nah, Sultan yang Amuntai. Nah, alhamdulillah mudah-mudahan dibalas Allah dengan berlipat ganda, dikabulkan segala hajat-hajat Amuntai, manimbai 10 juta tanpa diketahui. Nah, angkat panik. Nah, 10 juta dari hamba Allah. Biasa banget ya, jarang banget ketemu orang yang di pinggir jalan langsung ngasih uang segepok, apalagi totalnya 10 juta untuk membantu warga Palestina. Luar biasa, semoga bapaknya diberikan rezeki yang makin berlimpah, udah mau membantu keluarga kita di sana, warga-warga Palestina. Justru itu bikin kita semakin ingin berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, karena ternyata banyak banget orang-orang baik di luar sana yang masih peduli dan masih mau membantu keluarga kita yang kesulitan di sana. Dukungan untuk kemanusiaan adalah selalu yang nomor satu. Jadi apapun bentuk dukungan yang diberikan kepada yang terkena musibah, salut dan juga speechless juga ya. Karena kita lupa sebagai manusia, kewajiban kita lah saling membantu. Jadi tidak. Warga Palestina yang dibombardir oleh Israel terus berdatangan. Bahkan masa tak henti-hentinya untuk menyeruakan aksi Free Palm memadati depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Aksi ini digelar menyusul situasi di Palestina yang masih digempur oleh tentara Israel hingga korban terus berguguran. Selain membawa atribut dukungan untuk warga Palestina dan mengutuk tindakan sadis tentara Israel, massa juga mengutuk kebijakan Amerika yang tidak mendukung gencatan senjata yang diusulkan oleh PBB. Kenapa kita terus berkesinambungan? Ya karena kan masih terus terjadi, ya kan, kita harus menyuarakan, ya kan. Apalagi secara khusus untuk aksi hari ini fokus kita adalah soal veto yang dilakukan oleh Amerika, ya kan? Nah ini kan ironis juga kan? Di tanah air, salah satunya adalah Dimas Seto dan juga istri tercinta Dini Aminarti. Dalam acara ini, Dimas dan istri melakukan kegiatan dengan tema lari sambil berdonasi untuk korban Palestina. Donasi yang terkumpul 100% akan disumbangkan untuk Palestina. Event Run for Humanity yang diinisiasi oleh Dimas dan Dini ini memang cukup singkat persiapannya. Namun hampir seluruh selebriti bakal terlibat dalam acara tersebut. Jujur, iya. Jadi gini, masing-masing teman-teman pasti punya hobi. Pasti dari semua ini kan kita akan lebih lebih ngerasa feelingnya gitu ya. Kalau kita bisa memberikan kemanfaatan luas dari apa yang kita suka, benar nggak? Nah dari dulu kan memang
aku sama teman-teman tuh suka lari gitu. Dari kemarin tuh mikir apa ya dari dunia lari ini yang memang pengen lah, karena kalau kita bicara kemanusiaan kan sekarang tentang Palestina hampir semua cabang olahraga ya, di dunia sepak bola, di dunia bela diri kayak gitu kan, semua di dunia bola basket segala macam sudah ada lah, kita bicara secara global ya. 100%. Jadi teman-teman yang daftar kategori 5K, 10K semuanya kita sumbangkan gitu ya. Kadang-kadang kalau ngelihat di explore, apalagi sekarang berita di mana-mana tuh kan banyak banget musibah yang menurut saya tuh kayak miris gitu, apalagi ngeliat anak-anak kecil gitu kan, terus bingung mau gimana gitu bantuinnya. Nah kebetulan lewat olahraga yang emang saya suka, hobi juga, udah gitu kebetulan teman-teman di sini juga saling support dari sisi olahraga, terus juga dari sisi mungkin exposure juga. Jadi acara ini jadi terjadilah gitu, dan alhamdulillah juga target untuk peserta memang kita nggak banyak-banyak karena dari awal ini acara baru banget dan persiapannya sangat minim. Memang targetinnya paling 1000-an lah, kita nggak mau banyak-banyak juga. Itu juga sold out, dan dengan harapan sih maksudnya semuanya juga bisa benar-benar hadir ya. Kadang-kadang ada orang kan ikutan tapi nggak hadir gitu kan. Ini bisa ikutan hadir juga, jadi dapat olahraganya, donasinya pun jadi mereka menyaksikan sendiri nih akan disalurkan kemana. Jadi nggak emang benar-benar 100% bukan buat kepentingan pribadi gitu, untuk donasi ke kemanusiaan gitu. Banyak cara dilakukan selebriti untuk mendukung dan mendulang donasi untuk warga. Dan inilah yang kini dilakukan Dimas dan Dini, menggalang dana sambil olahraga. Di dunia lari ini kayaknya aku pengen membangun gimana orang bisa dapat sehat. Pertama, memang event lari mengajak orang untuk yang belum gemar lari untuk jadi lari gitu ya. Karena lari itu olahraga paling mudah untuk jadi sehat. Cuma modalnya 2 kaki sama sepatu. Gitu aja bisa kan. Tapi di balik itu semua kita tambahkan, membalut, memang membangun kesehatan itu bukan hanya jasmani, tapi rohani, dan ini bisa terbangun dengan cara awareness, kepedulian. Karena awareness itu, kepedulian itu sesuatu yang memang suatu kesehatan dalam diri juga. Kalau kita punya rasa kepedulian, itu Masya Allah itu menjadi suatu energi buat diri kita. Gitu sih. Dari hasil donasinya? Kita Mas Rizal mengidekan itu juga, kayaknya mungkin nanti kita coba lihat kondisinya. Karena kan memang konsep lari ini benar-benar olahraga sehat, hiburan, ada bazarnya juga, expo-nya gitu kan. Terus ada hiburannya juga, Mas Rizal Armada juga main, Mas Ade Jigo juga main gitu ya. Jadi memang orang di sana ya terhibur gitu. Tapi memang di balik itu semua ternyata memang ini bukan hanya menghibur diri kita, tapi juga di sini ada andil untuk bisa peduli kemanusiaan terhadap saudara-saudara kita. Jika Dini dan Dimas menggalang dana sambil berolahraga, lain halnya dengan Alfi Alfandi. Bersama rekan artis yang tergabung dalam biker dakwahnya, pemain sinetron Cinta Tanpa Karena Itu menggelar aksi sholat subuh berjamaah di masjid. Ini merupakan kali kesekian Alfi menggelar gerakan subuh berjamaah di masjid. Hadir pula di acara tersebut Habib Jafar dan Omesh. Kemudian hari ini Masya Allah, memang di luar nalar ya, persiapannya seminggu. Tim Biker Zawa, makasih banyak buat tim Biker Zawa, hebat-hebat. Persiapan seminggu, dan teman-teman ini semua bisa menyisikan waktunya di anniversary Biker Zawa dan Subuh Akbar, lagi-lagi Subuh Akbar. Alhamdulillah, makasih banyak sekali lagi Husin, Brian, Vino, Omes, Abi, Megan, Albani, Daud, Fiji. Makasih banyak udah datang, dan berharap mungkin hari ini acara ulang tahun, memang iya. Subuh Akbar pasti, dan insya Allah bulan depan kita bikin Subuh Akbar lagi, insya Allah. Alhamdulillah doa bersama tadi ada Bapak Wakapolda. Kemudian ya tinggal fun-funnya aja sekarang. Memang kita acara kali ini nggak panjang karena dari jam 3 pagi. Capek, kita acara paling lama jam 10 pagi udah selesai, insya Allah. Semoga riding ini suatu hari bisa nganterin ke surga. Dan itu ada dalilnya dari Nabi Muhammad yang disampaikan Imam Abu Hurairah dalam riwayat Muslim, bahwa ketika Sayyidina Bilal itu jalan pakai sendalnya untuk sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian kata Nabi, wahai Bilal, sesungguhnya gesekan sendalmu itu terdengar hingga ke surga. Nah, semoga sholat subuh berjamaah dengan naik motor ke masjid ini, suara putaran roda kita itu akan terdengar juga ke surga. Dan
spesial ulang tahun ke-5 Bikers Dakwah ini ada tambahan aksi solidaritas dan donasi untuk Palestina. Kita berharap seperti yang disampaikan Habib Jindan tadi di masjid, hari ini kita riding dari rumah ke Masjid Al-Azhar, dari Masjid Al-Azhar ke Masjid Cutmutia. Semoga tidak lama lagi kita akan lanjut riding ke Masjid Al-Aqsa. Allah. Insya Allah. Karena Sayyidina Rasulullah SAW berwasiat kepada Sayyidina Ali. Kata Rasulullah apa? Ya Ali, as-salatu jama'ah ma'al imam. Kenapa kepada Sayyidina Ali? Karena Sayyidina Ali ada sahabat yang paling muda pada saat itu. Artinya anak-anak muda, ayo kita marakkan sholat berjamaah bersama imam. Karena apa? Pemimpin yang akan datang bukan orang tua, tapi anak muda. Bagaimana dipupuk saat ini nur Nabi Muhammad SAW saat ini, siapa tahu berbuah di masa yang akan datang. Dan insya Allah mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin yang bisa membawa nur Nabi Muhammad SAW. Jadi sekarang kita menggerak anak muda, karena anak muda adalah calon pemimpin masa yang akan datang. Tentu saja gerakan subuh berjamaah ini banyak direspon positif oleh masyarakat dan juga sederet selebriti tanah air. Lain, karena emang Bikers Dakwah bukan klub tapi wadah. Ya mudah-mudahan menghasilkan manfaat yang bisa membuat bangga Nabi Muhammad di hadapan Allah SWT. Hobi yang sama dan dipakai untuk acara-acara seperti ini, subuhan bareng, jadi motornya tuh nggak cuma buat hobi tapi insya Allah bisa jadi dakwah juga nanti. Oke, bikers memang stigma di masyarakat. Obes yang tahu, silakan Obes. Ayo Mas. Stigma bikers di masyarakat. Nggak ada sih stigma, semuanya ya, semua hobi, semua pekerjaan pasti ada oknum lah. Jadi oknum selalu ada, tapi ya mungkin dengan hadirnya kita sama-sama Bikers Dakwah dan juga teman-teman komunitas yang lain, stigma itu harusnya sudah nggak ada ya. Kecuali memang ada yang namanya kriminal, ada namanya begal, itu kan bukan komunitas, tapi itu memang kejahatan. Dan di sini kita sama-sama saling mengingatkan, sama-sama saling belajar menjadi bikers, tapi yang jauh lebih baik lah.